Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas berita yang diperbincangkan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, rata-rata kasus COVID-19 harian sudah di bawah 2.000. Penambahan kasus COVID-19 belakangan terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, dalam sepekan terakhir, rata-rata penambahan kasus positif harian di bawah 2.000. Jika rata-rata penambahan kasus selama periode 27 September hingga 3 Oktober 2021 berada di angka 1.610 kasus. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan dengan penambahan kasus COVID-19 harian pada pertengahan Juli 2021 yang sempat mencapai 56.757 kasus. Penurunan angka kasus harian COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan PPKM level 2 hingga 4 untuk Pulau Jawa dan Bali berjalan secara efektif, serta berhasil menjadi salah satu faktor yang menekan laju kenaikan angka kasus harian COVID-19. Selain kebijakan PPKM level 2 hingga 4 untuk Pulau Jawa dan Bali, program vaksinasi nasional juga menjadi faktor penting dalam menurunkan angka kasus harian COVID-19. Pemerintah melaporkan hingga Rabu 6 Oktober 2021 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua sebanyak 54.441.979 orang atau 26,14% dari total target sasaran vaksinasi. Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity yaitu 208.265.720 orang. Sasaran vaksinasi itu terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum, termasuk anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University, Diki Budiman, menyoroti kasus COVID-19 di tanah air yang terus mengalami penurunan setelah lonjakan pada Juli 2021. International Health Metrics memprediksi sekitar 29% penduduk Indonesia sudah terpapar COVID-19 sampai akhir September. Jumlah tersebut menunjukkan sangat banyak penyintas COVID di Indonesia. Langkah berikutnya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus adalah meningkatkan cakupan vaksinasi 2 dosis hingga di atas 50% target sasaran. Penurunan angka kasus harian COVID-19 tetap harus diikuti dengan kebijakan PPKM yang terus dievaluasi. Melanjutkan program vaksinasi nasional hingga tercapai herd immunity, serta tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Berita kedua, PPKM berlanjut lagi, banyak pelonggaran baru, dan sisa 6 daerah berstatus level 4. Setelah mengalami penurunan angka kasus harian COVID-19 secara signifikan, pemerintah tetap melanjutkan penerapan kebijakan PPKM dengan kembali memperpanjang kebijakan PPKM level 4 hingga tanggal 18 Oktober 2021 untuk wilayah luar Jawa dan Bali. Perpanjangan PPKM luar Jawa diusulkan untuk 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 5 sampai dengan 18 Oktober 2021, dengan cakupan adalah 6 kabupaten kota. Sebelumnya adalah 10 kabupaten kota, yaitu kabupaten kota yang salah satu levelnya masih belum mencapai target. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini dalam konferensi pers PPKM pada Senin 4 Oktober tahun 2021. Jenis pembatasan kegiatan masyarakat di periode perpanjangan PPKM luar Jawa Bali dari tanggal 5 hingga 18 Oktober 2021 tetap sama dengan PPKM ketentuan periode sebelumnya. Misalnya, untuk kabupaten atau kota dengan level 3, pusat perbelanjaan atau mal mulai bisa beroperasi dari jam 10 hingga pukul 21 dengan maksimal kapasitas pengunjung 50%.
dan tentunya melakukan screening melalui aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, bioskop juga dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% dan screening menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia terus membaik. Baik dari kasus harian COVID-19, tren penambahan kematian, hingga angka positivity rate di bawah 5%. Ekonomi juga sudah kembali pulih, dan kondisi di Provinsi Jawa Timur hingga DKI Jakarta sudah mendekati kondisi pra-pandemi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM disebut Luhut akan berlanjut hingga 2 minggu ke depan. Hanya ada 1 kabupaten yang turun ke level 1, yaitu Kota Blitar, yang menjalani hidup new normal berdampingan dengan COVID-19. Sementara wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih berada pada level 3 karena belum mencapai target vaksinasi nasional. Maka dari itu, pemerintah disebut akan membentuk gugus tugas yang difokuskan untuk meningkatkan vaksinasi. Jika ada perkembangan yang lebih baik, dalam sepekan ke depan, pemerintah akan menilai sektor mana saja yang bisa memulai kembali beroperasi. Pemerintah juga terus mengingatkan untuk tidak melakukan euforia. Hal ini demi menjaga keberhasilan penurunan tren kasus COVID-19 dan menekan atau penularan virus serendah mungkin. Berita ketiga, pemerintah berencana membuka pintu Bali untuk wisatawan mancanegara. Setelah angka kasus harian COVID-19 mengalami penurunan secara signifikan, maka pemerintah berencana membuka kembali Bali sebagai destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara. Kebijakan PPKM yang selama ini terus diberlakukan semakin menggembirakan. Pemerintah akhirnya memutuskan membuka kembali Bandara Ngurah Rai Bali untuk perjalanan internasional mulai 14 Oktober 2021. Adapun turis asing yang diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia adalah dari negara Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand. Perlu diingat, bagi wisatawan mancanegara yang ke Bali harus memenuhi syarat perjalanan yang diatur oleh pemerintah, berupa karantina selama 8 hari, menunjukkan tanda bukti pemesanan hotel, serta melakukan tes COVID-19 dengan hasil negatif atau non-reaktif. Sebelumnya, untuk perjalanan internasional dari jalur udara, Indonesia membatasi masuknya para pelaku perjalanan hanya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan Bandara Internasional Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, uji coba pembukaan kembali Bali bagi wisatawan mancanegara akan dilakukan dalam konsep yang bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Untuk melancarkan uji coba ini, pihaknya juga menetapkan persyaratan yang ketat bersama dengan seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, serta industri. Uji coba akan dilakukan kepada wisatawan yang sudah mendapatkan vaksin lengkap dari negara-negara yang situasi COVID-19 dalam negerinya kondusif. Uji coba ini juga akan dilengkapi dengan asuransi kesehatan dan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani wisatawan mancanegara, sehingga mereka benar-benar mendapatkan pengalaman dan kesan yang baik. Berita keempat, vaksinasi Indonesia tempati peringkat 6 dunia. Hingga Senin 4 Oktober tahun 2021, sudah ada 94 juta orang Indonesia yang mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19. Secara keseluruhan, 148 juta orang sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan mengatakan total vaksin yang ada di Indonesia saat ini adalah 202 juta dosis. Sementara sudah 193 juta dosis diantaranya yang dikirimkan ke daerah-daerah. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat 6 dunia dalam hal pelaksanaan program vaksinasi nasional. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kesehatan juga menjelaskan kabar adanya
obat-obatan baru yang mampu mencegah COVID-19. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BPOM dan Rumah Sakit Vertikal untuk melakukan review dan uji klinis pada obat-obatan baru tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini telah berhasil mencapai 2 juta dosis vaksinasi COVID-19. Data yang dihimpun Satgas COVID-19 hingga tanggal 29 September 2021 sebanyak 2.049.125 dosis vaksin yang telah disuntikan. Secara rinci, sebanyak 1.291.850 dosis vaksin ke-1 dan 757.275 dosis vaksin kedua. Dengan demikian, sampai tanggal tersebut, jumlah penduduk yang sudah disuntik dosis pertama sebanyak 89.822.987 orang dan 50.412.993 orang untuk vaksin kedua. Ini berarti vaksinasi dosis pertama sudah menjangkau 43,13% dan 24,21% untuk dosis kedua dari target vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720 orang. Capaian vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong dengan semua pihak, terutama TNI Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu. Pemerintah saat ini terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi sesuai dengan stok vaksin yang ada. Seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, akan semakin banyak dan semakin cepat masyarakat terlindungi dari COVID-19. Berita kelima, Facebook, Instagram, dan WhatsApp down, dunia menjadi gempar. Layanan media sosial utama Facebook, Instagram, dan WhatsApp mengalami gangguan besar-besaran atau down pada Senin 4 Oktober 2021 malam. Berdasarkan situs pelacakan Down Detector, gangguan berpotensi berdampak pada puluhan juta pengguna. Pada saat bersamaan, jutaan pengguna aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook di Indonesia juga mengalami gangguan yang sama. Para pengguna aplikasi sama sekali tidak bisa berkomunikasi memakai ketiga aplikasi tersebut. Sementara itu, Facebook melalui keterangan yang disampaikan melalui akun Twitter mereka, menyatakan akan berupaya sebaik mungkin untuk memperbaiki masalah tersebut. Facebook mengungkapkan penyebab gangguan atau down besar-besaran WhatsApp, Instagram, dan Facebook hingga 6 jam pada Senin 4 Oktober malam akibat perubahan konfigurasi pada router backbone yang mengkoordinasikan lalu lintas jaringan antar pusat data. Masalah tak bisa diaksesnya layanan Facebook, WhatsApp, dan Instagram kali ini merupakan peristiwa kedua terburuk setelah tahun 2019. Saat itu, Facebook tak bisa diakses lebih dari 24 jam. Saat itu yang muncul adalah akibat Facebook melakukan kesalahan dalam pembaruan rutin BGP setelah menghapus rute DNS yang dibutuhkan Facebook, WhatsApp, dan Instagram untuk memungkinkan jaringan lain menemukan situs mereka. Layanan Facebook bersama dengan layanan Instagram dan WhatsApp mulai pulih sejak Selasa, 5 Oktober 2021. Aplikasi Facebook mengalami gangguan selama beberapa jam pada Senin malam. Cloudflare, sebuah perusahaan keamanan situs web, menyatakan itu terjadi akibat masalah perutuhan lalu lintas. Masalah itu membuat situs tidak dapat dijangkau oleh jutaan pengguna. Sementara itu, perusahaan pengukuran iklan standar Media Index memperkirakan Facebook kehilangan sekitar $545.000 per jam selama gangguan itu terjadi. Gangguan pada ketiga aplikasi tersebut merupakan pukulan kedua bagi raksasa media sosial itu. Berita ke-6, kasus dugaan terorisme Munarman FPI segera disidangkan. Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana terorisme
dengan tersangka Munarman dinyatakan lengkap. Kepastian itu disampaikan Kejaksaan Agung kepada Polri melalui surat pada tanggal 1 Oktober tahun 2021. Surat tersebut ditandatangani Jaksa Utama Madya Idianto atas nama Jaksa Agung Bunda Tindak Pidana Umum, Direktur Tindak Pidana Terorisme, dan Lintas Negara Kejaksaan Agung selaku penuntut umum. Selanjutnya, Kejaksaan Agung meminta penyidik polisi segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap kedua. Munarman ditangkap oleh Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri di rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan pada 27 April 2021. Mantan petinggi Front Pembela Islam itu kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan. Penangkapan Munarman disebut terkait dengan kasus kegiatan bayat terhadap negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS yang dilakukan di Jakarta, Makassar, dan Medan. Dalam kasus ini, Polri mengklaim mengamankan bahan peledak saat melakukan penggeledahan di bekas markas FPI di Jalan Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Barang-barang yang diamankan salah satunya, yakni cairan TATP atau triaceton tripersoxid atau biasa dikenal dengan the mother of Satan. Polri mengungkapkan bahan peledak itu identik dengan bahan peledak yang diamankan dari terduga teroris di Condet, Jakarta Timur, dan Bekasi. Mereka ketika itu ditangkap lebih dahulu oleh Densus 88 Anti Teror Polri pada akhir 2001 bulan Maret. Selain itu, barang bukti lain yang diamankan yakni serbuk mengandung nitrat tinggi, kemudian dokumen serta atribut-atribut FPI sebagai organisasi yang telah dilarang pemerintah. Penangkapan Munarman sebagai salah satu petinggi Front Pembela Islam yang saat ini dilarang dan dibubarkan sempat menjadi polemik setelah sebelumnya petinggi FPI Rizik Syihab juga ditangkap atas kasus pelanggaran hukum lainnya. Berita ketujuh, Natalius Pigai diduga bersikap rasis terhadap Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan rasisme. Tudingan rasis itu bermula dari cuitan Pigai yang diduga berisi pesan rasisme kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di dalam laporan tersebut, Natalius Pigai dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian atau hate speech melalui media elektronik dan atau kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Untuk diketahui, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Natalius Pigai, jadi sorotan karena dinilai telah menyampaikan pesan rasisme terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pigai selanjutnya membantah hal ini saat dimintai konfirmasi. Natalius Pigai berencana akan melaporkan balik sejumlah tokoh karena dituding melakukan tindakan rasisme terhadap masyarakat Papua. Mantan Komisioner Komnas HAM ini menyeret sejumlah tokoh nasional. Sebelumnya, dalam cuitannya di akun Twitternya, Natalius Pigai jadi sorotan karena dinilai telah menyampaikan pesan rasisme terhadap Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa akan melaporkan pegiat HAM tersebut kepada polisi terkait tuduhan ujaran rasisme dan kebencian di media sosial. Pigai dinilai menyampaikan pesan-pesan rasisme dan kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berita ke-8, Pandora Papers bongkar habis harta terlalak elit global, nama Luhut Binsar dan Airlangga tercantum. Beberapa waktu yang lalu, Panama Papers sempat membuat heboh sekelompok pengusaha, orang kaya, dan pejabat politik karena mencantumkan nama tokoh-tokoh penting dengan menggunakan perusahaan cangkang dan berupaya menghindar pajak dan tagihan-tagihan lainnya. Kali ini, muncul Pandora Papers yang menguak nama-nama besar, orang kaya, dan petinggi negara menggunakan perusahaan cangkang. Dokumen Pandora Papers membuat nama-nama besar, orang kaya, dan pejabat tinggi negara yang mempunyai atau terkait dengan perusahaan cangkang atau dinamai Pandora Papers. Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang didirikan secara resmi dan terdaftar secara hukum dalam wilayah
atau yurisdiksi tertentu, namun tidak melakukan kegiatan apapun. Perusahaan cangkang biasanya berhubungan dengan bisnis yang melanggar hukum, seperti menghindari pajak, pencucian uang, bahkan penyamaran dana dari tindak pidana. Tindak pidana tersebut biasanya berupa korupsi, narkotika, atau tindak pidana lain. Pandora Papers memuat daftar sekitar lebih dari 330 politikus yang saat ini telah diidentifikasi menerima manfaat dari akun rahasia tersebut. Di antara nama-nama tersebut, ada nama Raja Yordania Abdullah II, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Presiden Ekuador Guillermo Lasso, rekan dari Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. The Pandora Papers adalah tindak lanjut dari proyek serupa pada tahun 2016 yang disebut Panama Papers. Dokumen itu juga disusun oleh kelompok jurnalistik yang sama. Porting dilakukan melalui hampir 3 terabyte data, setara dengan 750.000 foto di sebuah smartphone. Dokumen yang termaktub berasal dari tahun 1970-an, tetapi sebagian besar file diambil pada periode 1996 hingga 2020. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK masih meneliti laporan Pandora Papers, sebutan untuk bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Laporan tersebut diketahui mencantumkan nama sejumlah pesohor tanah air, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. PPATK akan menganalisis, memeriksa, dan mencermati nama-nama yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut untuk disandingkan dengan database yang dimiliki oleh PPATK. PPATK sudah memiliki kerangka kerja sama tukar-menukar informasi melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum lainnya. Berita ke-9, PPATK temukan transaksi narkoba di Indonesia yang menembus 120 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan pada periode 2016 hingga 2020. Hasilnya, PPATK menemukan aliran transaksi mencurigakan terkait narkotika yang mencapai 120 triliun. Dalam rapat bersama Komisi 3 DPR, Kepala PPATK menegaskan isu narkoba mendapat perhatian besar pihaknya. Kepala PPATK kemudian memaparkan sejumlah temuan yang sudah diumumkan. Temuan-temuan PPATK terkait narkoba disebut kondisi yang sangat luar biasa dan mengkhawatirkan. Isu narkoba disebut membutuhkan penanganan lintas negara. Kepala PPATK kemudian mencontohkan pemberantasan narkoba seperti Filipina, yang juga bakal berimbas kepada Indonesia. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba akan segera menindaklanjuti hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait rekening jumbo milik sindikat narkoba sebesar 120 triliun. Mabes Polri terus berkoordinasi dengan PPATK, terutama dalam pengungkapan TPPU, karena lembaga tersebut menjadi penjuru dari pengungkapan perkara yang berkaitan dengan informasi intelijen keuangan tersebut. Menurut pelaporan PPATK, aliran dana sebesar 120 triliun itu melibatkan angka pihak yang terlapor, melibatkan sejumlah orang dan korporasi, dan jumlah total 1.339 individu dan korporasi yang diperiksa dan dicatat sebagai aliran transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai tindak pidana narkotika. Berita ke-10, Erick Thohir bersih-bersih BUMN yang sudah tidak aktif. Kementerian BUMN akan menutup 7 BUMN yang tidak produktif dan sudah sekarat. Saat ini, ke-7 BUMN tersebut sedang merampungkan administrasi penutupan dan pembubaran. Ke-7 BUMN yang dimaksud antara lain PT Kertas Leces Persero, PT Merpati Nusantara Airlines Persero, PT Industri Gelas Persero, dan PT Kertas Kraft Aceh Persero,
Lalu ada PT Industri Sandang Nusantara Persero, PT Istaka Karya, dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional atau PANN. Kertas Aceh sudah lama berhenti operasi karena problem bahan baku. Sementara itu, Merpati awalnya ada investor yang akan masuk tetapi dibatalkan. Selain itu, maskapai BUMN ini sudah lama tidak memiliki izin terbang. Adapun untuk PT PANN, menurut Arya, perusahaan ini adalah pembiayaan kapal dan pesawat terbang, tetapi sudah tak masuk lagi dalam bisnis inti perusahaan. 7 BUMN yang akan ditutup rata-rata memiliki permasalahan dan beban yang hampir sama, yang kemudian berdampak pada tidak produktifnya BUMN tersebut dan cenderung membebani keuangan negara. Terkait dengan nasib pegawai pada 7 BUMN yang akan ditutup, nantinya pegawai perusahaan yang dibubarkan akan dipindahkan kepada BUMN lain. Sebelumnya, Erick mengatakan terdapat sejumlah BUMN yang sudah tidak beroperasi lagi, namun masih memiliki pegawai. Kendati demikian, para pegawai tidak pernah mendapat kejelasan, sehingga Erick akan memberikan kepastian melalui pembubaran tersebut. Hingga saat ini, masih belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kapan dan target perpindahan pegawai tersebut. Kebijakan ini nantinya akan disesuaikan dengan perusahaan yang dituju. Hingga saat ini PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA sedang melakukan pemetaan perusahaan yang akan menjadi tujuan pegawai yang dipindahkan. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Tetap saksikan Tajuk Rencana bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.